Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas TIH, Angkatan 2023 akan mempresentasikan hasil dari dokumentasi Project Agile Scrum, yaitu untuk pengembangan website Diet Assistant. Di sini bersama dengan saya Rania Maritza dengan 3 digit NIM terakhir 251, kemudian ada Tasya Andira dengan 3 digit NIM terakhir 255, kemudian Devira Mutiara dengan NIM 258, dan Cleo Alia dengan NIM 273. Di sini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana tujuan dokumen ini berfungsi sebagai pedoman resmi dalam pengembangan website Diet Assistant dengan metode Agile Scrum. Tujuannya itu mencakup yang pertama menjadi acuan tim project seperti product owner, scrum master, developer dalam setiap tahapan sprint. Yang kedua yaitu menjabarkan proses kerja Scrum beserta peran, alur kegiatan, dan artefak project. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan aspek teknis dan fungsional berdasarkan user story dari SRS. Yang keempat, menjamin transparansi dan komunikasi efektif antar tim dan stakeholder. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produk melalui evaluasi berkelanjutan di setiap sprint. Selanjutnya, latar belakang dari proyek ini yaitu di mana menjaga pola makan sehat semakin sulit di era modern. Banyak orang yang tidak memiliki akses atau pemahaman gizi yang memadai. Diet Assistant hadir sebagai solusi berbasis web dan AI yang membantu pengguna memantau asupan nutrisi secara praktis. Dengan fitur seperti chatbot gizi, kalkulator BMI, dan berita kesehatan, proyek ini dikembangkan dengan metode Agile untuk memastikan fitur yang disesuaikan secara bertahap dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu gambaran umum proyek. Diet Assistant adalah website AI yang membantu pengguna menjaga pola makan sehat melalui fitur chatbot gizi yang dimana konsultasi diet dan estimasi kalori makanan via gambar atau teks. Lalu ada fitur kalkulator BMI, di mana akan menghitung suatu badan dan memberikan saran kesehatan. Lalu ada berita kesehatan, di mana informasi aktual terkait diet dan gaya hidup sehat. Lalu ada About Us yang isinya informasi aplikasi, tips, pak, dan kantor pengembang dan kontak pengembang. Website ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Gemini API, Node.js, Express.js dengan deployment di render. Target pengguna adalah masyarakat umum yang ingin kalori secara cepat dan informatif. Selanjutnya bab 2 yaitu metodologi Agile. Yang pertama itu proses Scrum. Project Diet Assistant dikembangkan menggunakan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum yang membagi proses menjadi sprint berdurasi 1-4 minggu. Setiap sprint terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu product backlog, di mana daftar kebutuhan aplikasi yang disusun dan diprioritaskan oleh product owner. Lalu ada sprint planning, yang dimana tim memilih backlog yang akan dikerjakan dan menyusunnya menjadi sprint backlog. Lalu ada sprint, yaitu periode pelaksanaan pengembangan sesuai backlog yang dipilih. Lalu ada daily scrum, di mana kita akan rapat harian singkat kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan progres dan hambatan. Lalu ada sprint review, di mana tim menunjukkan hasil kerja ke stakeholder dan menerima masukan. Lalu yang terakhir ada sprint retrospektif, yaitu mengevaluasi internal tim untuk perbaikan proses sprint berikutnya. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab. Peran sebagai product owner dipegang oleh Tasya Andira Pradita dengan tanggung jawabnya yaitu menyusun kebutuhan pengguna dan memprioritaskan backlog. Lalu ada Scrum Master dengan penanggung jawab yaitu Devira Mutiara Widyanugraha dengan tugas yaitu menjamin proses Scrum berjalan lancar dan mengatasi hambatan. Lalu ada developer team
Mana ada Clio Alia Karunisa dan Rania Maritza dengan tanggung jawab mengembangkan, menguji, dan merilis fitur. Lalu setiap anggota tim ikut serta aktif dalam semua tahapan Scrum untuk mendukung kolaborasi, komunikasi, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada artefak Scrum. Scrum memiliki 3 artefak utama, yaitu yang pertama Product Backlog, di mana ada daftar kebutuhan yang terus diperbaharui dan menjadi dasar pengembangan. Lalu ada Sprint Backlog, yaitu daftar item backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam satu sprint. Lalu ada Increment, yaitu adalah hasil kerja yang telah selesai dan siap digunakan. Selanjutnya acara Scrum atau Scrum Events. Yang pertama ada Sprint Planning, di mana kita akan menyusun teks yang akan diselesaikan dalam 1 minggu sprint. Lalu ada Daily Scrum, yaitu update harian seputar progres, rencana, dan hambatan. Lalu ada Sprint Review, di mana demo hasil kerja kepada stakeholder dan dosen pembimbing. Lalu ada Sprint Retrospektif, yaitu refleksi tim untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerja sprint berikutnya. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu perencanaan produk. Pada tahap ini kami berfokus untuk merancang fitur-fitur utama yang dibutuhkan pengguna. Menyusunnya dalam bentuk user story, menentukan prioritas pengembangan menggunakan pendekatan Moskow, serta mengestimasi effort teknis masing-masing fitur menggunakan metode story point. Yang pertama ada daftar fitur dan user story. Dalam metode Agile, setiap fitur dijelaskan dalam bentuk user story, yaitu kalimat sederhana dari perspektif pengguna. Berikut ini 5 user story utama dalam proyek kami. Yang pertama ada chatbot gizi interaktif. Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan chatbot untuk konsultasi diet agar saya mengetahui pola makan yang tepat. Chatbot ini dibangun menggunakan Gemini API untuk menjawab pertanyaan pengguna secara real-time. Yang kedua, kalkulator BMI. Sebagai pengguna, saya ingin menghitung BMI agar tahu status berat badan saya. Fitur ini membantu mengklasifikasikan status berat badan berdasarkan tinggi dan berat pengguna. Yang ketiga, estimasi kalori dari gambar makanan. Sebagai pengguna, saya ingin mengunggah gambar makanan agar bisa mengetahui estimasi kalorinya. Fitur ini bekerja dengan analisis visual berbasis AI dan merupakan bagian dari chatbot. Yang keempat, ada berita kesehatan. Sebagai pengguna, saya ingin membaca berita tentang kesehatan dan diet. Berita diambil dari Genius API berdasarkan kata kunci khusus. Yang terakhir ada panduan penggunaan atau About Us. Sebagai pengguna, saya ingin membaca panduan tentang penggunaan aplikasi. Berisi petunjuk penggunaan, FAQ, dan profil tim pengembang. Lalu yang berikutnya ada prioritas fitur. Setelah menyusun daftar fitur dan user story, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas pengembangan fitur menggunakan metode Moskow. Metode ini membagi fitur ke dalam 4 kategori. Yang pertama, must have, fitur yang wajib ada, tanpa ini aplikasi tidak bisa berfungsi. Selanjutnya ada should have, penting tapi bisa ditunda jika waktu terbatas. Selanjutnya could have, fitur tambahan berguna tapi tidak kritikal. Yang terakhir won't have for now, fitur yang tidak dikembangkan untuk saat ini. Pada proyek diet asisten, kami menetapkan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, chatbot gizi interaktif kami tempatkan sebagai must have karena ini adalah inti dari aplikasi. Selain bisa menjawab pertanyaan diet, chatbot ini juga mendukung upload gambar makanan yang akan dianalisis AI untuk memberikan estimasi kalori. Ini adalah nilai jual utama aplikasi kami dan menjadi fitur paling kompleks dan unik. Selanjutnya ada kalkulator BMI juga must have, karena fitur ini memberikan gambaran awal tentang kondisi tubuh pengguna. Fungsinya cukup sederhana, tapi sangat penting sebagai baseline evaluasi gizi. Yang ketiga ada berita kesehatan, kami tetapkan sebagai should have, walau menambah nilai edukatif bagi pengguna, tapi fitur ini lebih fleksibel dan tidak mempengaruhi inti fungsi aplikasi. Yang terakhir ada About Us atau pengguna atau panduan penggunaan adalah could have, karena fungsinya lebih ke informasi pendukung. Halaman ini bisa ditambahkan di sprint akhir sebagai pelengkap. Penentuan prioritas ini penting untuk memastikan bahwa sprint awal langsung fokus ke fitur yang paling bernilai dan mendesak, sehingga hasilnya cepat bisa diuji. Lalu selanjutnya ada estimasi user story.
Setelah prioritas ditentukan, kami lanjut ke proses estimasi effort menggunakan 2 metrik utama, yaitu yang pertama ada story point atau SP. Ini adalah satuan ukuran relatif berdasarkan tingkat kompleksitas, resiko teknis, dan upaya pengerjaan. Kami menggunakan skala Fibonacci yang dimodifikasi yaitu 2, 3, 5, 8, 13, dan 16. Kenapa Fibonacci? Karena effort kerja tidak selalu linear. Misalnya, fitur yang 2 kali lebih sulit belum tentu hanya 2 kali lebih lama. Itulah mengapa kami menggunakan angka yang meningkat secara tidak linear. Yang kedua ada estimasi waktu dalam minggu. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh tim secara kolaboratif, bukan kerja individu. Berikut contoh estimasi kami. Yang pertama chatbot Gizi, 16 SP, effortnya 2 minggu, tapi diselesaikan dalam 1 sprint oleh 2 orang developer. Ini termasuk pengolahan teks dan gambar dengan Gemini API, parsing respon, validasi, dan penanganan error. Lalu yang kedua, kalkulator BMI 5 SP selesai dalam 1 minggu. Fitur ini hanya butuh logika dasar, perhitungan, dan validasi input. Yang ketiga, berita kesehatan 3 SP selesai dalam setengah minggu. Cukup sederhana, hanya fetch dari API Genius dan tampilan dalam bentuk grid. Yang terakhir ada About Us 2 SP selesai dalam setengah minggu. Halaman statis yang dibuat dengan HTML dan CSS. Estimasi ini sangat membantu kami dalam sprint planning karena kami bisa melihat mana yang bisa dikerjakan paralel dan mana yang harus diselesaikan duluan. Selanjutnya, untuk bab 4, perencanaan sprint, yaitu perencanaan iterasi mingguan selama 4 minggu menggunakan metode Scrum. Yang pertama ada tujuan sprint. Sprint adalah periode waktu tetap selama 1 minggu. Dalam proyek ini kami menyusun total adalah 4 sprint. Masing-masing sprint dirancang untuk menghasilkan increment bagian aplikasi yang sudah siap digunakan atau diuji. Tujuan setiap sprint ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas fitur, estimasi waktu dari story point, ketergantungan antar fitur, lalu kapasitas kerja tim. Berikut ini adalah tujuan dari tiap sprintnya. Yang pertama, sprint 1, fokus membuat UI statis yang isinya homepage, navigasi, layout chatbot, dan BMI. Ini adalah fondasi visual agar integrasi logika di sprint berikutnya jadi lebih efisien. Semua halaman sudah terkoneksi tapi belum interaktif. Lalu ada sprint 2, pengembangan 2 fitur inti yaitu chatbot Gizi dengan integrasi Gemini API dan kalkulator BMI. Kami juga mulai mengembangkan upload gambar menggunakan chatbot serta menerapkan validasi dan error handling agar sistem lebih stabil. Selanjutnya sprint 3, mengerjakan fitur pendukung yang isinya halaman About Us dan berita kesehatan. API Genius diintegrasikan dan berita ditampilkan dalam format grid. Di sini kami juga mulai melakukan UI improvement berdasarkan feedback. Yang terakhir ada sprint 4, fokus pada pengujian fitur utama, dokumentasi pengguna, dan penyempurnaan tampilan responsif. Kami menambahkan panduan pop-up di UI dan README GitHub. Namun responsivitas untuk mobile belum sepenuhnya selesai dan direncanakan akan disempurnakan setelah sprint. Selanjutnya ada sprint backlog. Sprint backlog kami susun berdasarkan produk backlog, prioritas Moskow, story point, dan kapasitas kerja tim. Berikut ringkasannya untuk sprint pertama, boleh di-scroll ke bawah. Untuk sprint pertama, desain homepage dan navigasi antar halaman, lalu layout awal chatbot dan kalkulator BMI tanpa logika telah selesai. Yang kedua, sprint kedua, pengembangan chatbot interaktif dengan integrasi Gemini API, lalu ada fitur upload gambar makanan di dalam chatbot. Yang ketiga, kalkulator BMI fungsional dengan validasi dan visualisasi hasil telah selesai. Untuk sprint 3, halaman About Us statis dengan konten panduan dan FAQ, serta integrasi berita kesehatan lalu API Genius telah selesai. Lalu untuk sprint keempat, penulisan dokumentasi penggunaan yang isinya pop-up dan README GitHub, lalu pengujian dan review semua fitur utama, penyempurnaan tampilan UI, satu bagian tampilan mobile belum selesai sepenuhnya, yaitu layout dan ukuran elemen masih perlu disesuaikan. Lalu yang selanjutnya, pembagian tugas. Tugas dibagi berdasarkan keahlian masing-masing anggota. Yang pertama ada Raniyah, yaitu membuat UI, layout
layout, responsive design, dan integrasi chatbot. Lalu ada Cleo, membuat kalkulator BMI, API berita, lalu passing gambar. Yang ketiga ada Devira, saya sendiri, dokumentasi, penggunaan, dan fasilitasi proses Scrum. Yang terakhir, Tasya membuat backlog prioritas dan komunikasi ke stakeholder. Kita semua terlibat aktif dalam sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan retrospektif. Kolaborasi ini menjaga konsistensi visi dan mempercepat penyelesaian tugas. Selanjutnya ada eksekusi sprint. Yang pertama sprint review. Di sini pencatatan sprint dilakukan menggunakan Trello, di mana seluruh fitur utama berhasil dikembangkan secara bertahap melalui pendekatan sprint mingguan dalam 4 minggu pelaksanaan proyek. Untuk sprint yang pertama yang diberi label berwarna coklat di Trello, fokus utama kami adalah perancangan tampilan awal antarmuka pengguna, di mana tim berhasil menyusun desain homepage, navigasi utama, serta elemen-elemen penting seperti header, sidebar, chatbox, dan kalkulator BMI. Walaupun belum ada logika fungsional di tahap ini, namun semua struktur visual sudah dirancang rapi menggunakan HTML dan CSS. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kerangka antarmuka yang konsisten dan siap diintegrasikan dengan fitur interaktif pada sprint berikutnya. Kemudian untuk yang sprint kedua, di sprint kedua yang dilabeli berwarna ungu, kami mulai mengembangkan fitur utama, di mana chatbox ini berhasil diintegrasikan dengan backend menggunakan Gemini API. Selain bisa menjawab pertanyaan seputar gizi, sistem juga mendukung upload gambar makanan yang nantinya dianalisis AI untuk estimasi kalori. Untuk kalkulator BMI juga sudah berfungsi penuh, menghitung nilai berdasarkan tinggi dan berat badan, mengklarifikasi status gizi, dan menampilkannya dengan visual warna agar mudah dipahami. Kemudian untuk sprint ketiga yang berlabel warna merah muda, fokus pada penyempurnaan fitur estimasi kalori dari gambar makanan, di mana gambar yang diunggah oleh pengguna diproses oleh Gemini API, lalu sistem menampilkan hasil estimasi kalorinya. Kami menghadapi tantangan dari segi ukuran file dan kecepatan respon API, namun berhasil diatasi dengan optimasi pengiriman data. Selain itu, kami memperbaiki tampilan chatbox dengan menambahkan animasi balasan, indikator loading, dan penanganan error koneksi. Kemudian terakhir untuk sprint keempat dengan label warna biru, kami menambahkan elemen berita kesehatan dengan integrasi API Genius. Berita ditampilkan dalam bentuk kartu berisi gambar, judul, dan ringkasan singkat. Validasi juga diterapkan untuk menyaring konten yang tidak relevan. Selain itu, kami menyelesaikan halaman About Us, panduan aplikasi, informasi tim, serta dokumentasi seperti pop-up interaktif dan file readme di GitHub. Di akhir sprint dilakukan pengujian seluruh fitur serta menyempurnakan tampilan agar lebih responsif di berbagai ukuran layar, walaupun belum sepenuhnya selesai untuk versi mobile. Kemudian untuk sprint retrospektif, setelah menyelesaikan keempat sprint, kami melakukan evaluasi melalui sprint retrospektif untuk meninjau proses hasil dan kerja tim. Untuk hal-hal yang berjalan baik di sini ada kolaborasi tim yang berjalan lancar dengan pembagian tugas yang jelas. Kemudian Trello sangat membantu dalam menggunakan progres dan menjaga transparansi kerja. Kemudian integrasi API Gemini dan Genius berhasil dilakukan tanpa kendala besar. Kemudian fitur utama seperti chatbox, kalkulator BMI, dan estimasi kalori berhasil diimplementasikan dan diuji dengan baik. Kemudian dokumentasi dan panduan pengguna dibuat untuk mendukung pengguna baru. Kemudian untuk hambatan yang dihadapi, yang pertama awalnya kesulitan menyusun struktur UI karena belum ada referensi desain yang matang. Kemudian proses integrasi API sempat tertunda karena permasalahan format file dan koneksi. Kemudian penyempurnaan tampilan UI responsif belum maksimal di akhir sprint karena keterbatasan waktu. Kemudian perbaikan untuk proyek selanjutnya. Yang pertama, perlu waktu yang lebih fleksibel untuk testing dan debugging, terutama untuk tampilan responsif. Kemudian desain UI sebaiknya dirampungkan di awal sebelum sprint berjalan. Dan terakhir, komunikasi harian seperti daily stand-up meeting perlu dilakukan lebih rutin untuk memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang perkembangan proyek.
Secara keseluruhan, kami merasa puas dengan hasil akhir dan struktur sprint yang diterapkan. Evaluasi ini akan menjadi bekal berharga untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek-proyek kami berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi teknis. Yang pertama yaitu arsitektur website. Jadi website ini dibangun menggunakan arsitektur client server yang artinya ada 3 komponen utama yang saling terhubung, yaitu ada bagian front end, bagian back end, dan juga bagian external API atau API eksternal. Yang pertama untuk bagian front end. Jadi front end ini adalah bagian antarmuka pengguna dari website Diet Assistant yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ketika user atau pengguna mengakses website ini melalui URL ini, maka browser akan memuat file statis dari server yang menampilkan tampilan chatbot, kalkulator BNI, dan daftar berita. Kemudian JavaScript di sini bertugas untuk menangani interaksi pengguna seperti mengirim pertanyaan ke chatbot atau menampilkan hasil perhitungan BNI. Nah, semua permintaan dari front end ke server ini dilakukan menggunakan Fetch API tanpa menyimpan data di sisi klien. Dan desain dibuat responsif agar bisa digunakan baik melalui desktop dan untuk perangkat mobile masih dalam tahap pengembangan. Kemudian di sini ada bagian backend. Jadi backend ini dibangun dengan menggunakan Node.js dengan frameworknya Express.js dengan file utama yang dibuat yaitu dinamakan server.js yang berfungsi untuk menangani permintaan dari front end, menyajikan file statis, dan meneruskan permintaan ke API eksternal. Dan terdapat 2 endpoint di sini yaitu ada API chat dan juga ada API news. API chat di sini untuk komunikasi chatbot, sedangkan untuk API news untuk pengambilan berita. Dan backend di sini tidak menyimpan data maupun secara lokal dan ataupun menggunakan database sehingga berperan sebagai penghubung antara front end dan layanan pihak ketiga. Kemudian ada bagian API eksternalnya. Jadi website Diet Assistant ini memanfaatkan 2 API eksternal yaitu Google Gemini API dan Genius API. Google Gemini digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna melalui chatbot berbasis kecerdasan buatan, dan ketika pengguna mengirim pertanyaan, backend meneruskannya ke Gemini API yang akan memberikan respon dalam bentuk teks. Dan sementara itu, untuk Genius API digunakan untuk mengambil berita aktual mengenai diet dan kesehatan. Nah, jika berita dalam bahasa Indonesia ini tidak tersedia, maka backend secara otomatis akan mencari artikel dalam bahasa Inggris agar hasilnya tetap relevan. Kemudian untuk alur komunikasi datanya, jadi untuk komunikasi antar pengguna dan sistem ini terjadi dalam alur client server. Yang pertama, pengguna akan membuka situs melalui browser yang memuat tampilan front-end. Ketika pengguna melakukan tindakan seperti bertanya ke chatbot atau menekan tombol BNI, JavaScript akan mengirimkan permintaan ke backend melalui endpoint tertentu. Dan backend kemudian meneruskan permintaan tersebut ke API eksternal, menerima hasilnya, dan mengirimkan kembali ke front-end. Dan semua proses ini terjadi secara real-time tanpa penyimpanan data di server, dan hasilnya langsung ditampilkan kepada pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman. Selanjutnya yaitu struktur data program. Karena sistem ini tidak menggunakan database, maka struktur datanya dijelaskan berdasarkan request dan juga response. Nah, struktur ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya, yaitu interaksi chatbot, pengambilan berita, dan perhitungan BNI. Untuk struktur data chatbot disusun dalam format array contents, di mana setiap elemen mewakili satu pesan dalam riwayat percakapan, dan setiap pesan memiliki atribut role, misalnya user atau model, dan parts yang menyimpan isi pesan. Nah, jika pesan berbentuk teks, maka disimpan di parts text, dan jika berupa file atau gambar, maka menggunakan inline_data. Dan format ini memudahkan komunikasi 2 arah antara pengguna dan model AI Google Gemini karena dapat menyimpan konteks dan jenis pesan secara fleksibel. Selanjutnya yaitu struktur data berita atau API news. Jadi data berita yang diambil ini dari Genius API berbentuk array articles. Dan setiap elemen ini berisi objek yang memiliki atribut seperti title, description, URL, image, publish ad, dan search name.
Fitur ini memungkinkan front-end untuk menampilkan daftar berita secara informatif dan dilengkapi gambar serta tautan langsung menuju sumber berita. Yang terakhir ada struktur data dari kalkulator BMI-nya. Jadi perhitungan BMI ini dilakukan langsung di front-end tanpa keterlibatan back-end. Dan struktur data terdiri dari input pengguna berupa gender, age, weight, dan height. Dan nilai-nilai ini digunakan untuk menghitung BMI yang kemudian dikategorikan dalam field kategori seperti kurus, ideal, atau gemuk. Dan karena tidak disimpan atau dikirim ke server, struktur ini bersifat sementara dan hanya digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi langsung di browser pengguna. Lalu ada dokumentasi API. Jadi terdapat dua endpoint utama yang digunakan dalam sistem, yaitu API Chat dan API News. Untuk endpoint API Chat ini menerima permintaan post dari front-end yang berisi array contents, dan permintaan ini berisi riwayat percakapan chatbot. Dan backend akan memforward data ini ke Google Gemini API lalu mengambil balasan dari AI dalam bentuk candidates content parts text. Dan respons ini dikembalikan ke front-end untuk ditampilkan dalam tampilan chatbot. Jika terjadi kesalahan, maka backend akan mengirimkan respons JSON dengan field error yang berisi penjelasan jenis error seperti invalid API key atau valid to fetch. Kemudian ada endpoint untuk API niche-nya, yaitu menerima permintaan GET dari front-end. Dan back-end akan menggunakan Genius API untuk mencari artikel terkait diet dan kesehatan. Dan jika tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, maka pencariannya dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan hasil yang diterima ini berupa array articles yang masing-masing berisi informasi berita seperti title, description, URL, image, dan publish ad. Dan back-end kemudian mengirimkan data ini dalam format JSON ke front-end. Berikut ini untuk format request dan juga format responsnya. Dan kemudian untuk dan keamanan API di sini penanganan kesalahan dilakukan di bagian backend, dan jika API key tidak valid atau layanan eksternal gagal merespons, backend akan mengembalikan objek JSON dengan field error. Dan untuk menjaga keamanan, API key ini disimpan dalam environment variable, misalkan di program kami yaitu .env, dan tidak disertakan di dalam kode front-end-nya untuk mencegah akses ilegal dari luar dan menjaga batas pemakaian API yang agar tidak disalahgunakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai panduan pengguna. Jadi di sini saya akan langsung mempraktikkan untuk ke website Diet Asistennya. Baik, yang pertama saat pertama kali membuka website, pengguna ini langsung diarahkan ke halaman beranda. Dan di bagian tengah ini terdapat tombol Start yang akan menggulir ke halaman fitur utama jika kita klik. Nah, berikut ini untuk fitur utamanya, yaitu chatbot. Lalu ada bagian berita dan juga ada BMI kalkulator. Dan di navigasi atas ini memudahkan pengguna untuk berpindah juga ke chatbot, kalkulator BMI, berita, atau bagian About Us. Baik, di sini pengguna dapat mengakses fitur chatbot melalui navigasi atau tombol yang ada di beranda tadi. Dan di sini pengguna bisa mengetikkan pertanyaan seputar diet, gizi, atau kalori makanan. Contohnya seperti ini. Di sini adalah jawaban dari chatbotnya. Contohnya di sini saya mengetik berikan saran resep diet dengan bahan telur, bayam, dan tomat. Di sini ada beberapa untuk penjelasan awalnya, kemudian ada pilihan resepnya. Selain itu juga chatbot ini mendukung pengunggahan gambar makanan untuk analisis, serta terdapat juga emoji picker jika diperlukan.
Misalkan untuk mengunggah gambar makanan di sini, gambar ini, lalu kita perlu untuk membuat prompt text-nya, misalkan berapa estimasi kalori dari gambar makanan ini. Nah, baik, di sini juga sudah terlihat jawaban dari chatbotnya bahwa dari estimasi kalori ini dengan ukuran porsi standarnya itu sekitar 300 hingga 400 gram. Baik, di sini untuk fitur chatbotnya kita lanjut ke bagian fitur kalkulator BMI-nya. Jadi untuk fitur ini membantu pengguna menghitung body mass index atau BMI, itu pengguna cukup memasukkan data seperti jenis kelamin, kemudian umur, setelah itu berat badan, dan kemudian tinggi badan. Nah, setelah menekan bagian tombol hitung BMI ini, maka nanti akan muncul hasil dari BMI-nya, kemudian ada kategori dari berat badannya yang akan langsung muncul, spesifiknya berapa, dan lengkap ada tips-tips untuk meningkatkan berat badan ataupun untuk menjaga pola makan. Dan di sini ada informasi dari kategori BMI-nya. Selanjutnya yaitu mengenai fitur berita. Jadi melalui menu berita ini pengguna bisa melihat daftar artikel terkini seputar diet, kesehatan, dan olahraga. Dan data ini dimuat otomatis dari Genius API, dan pengguna bisa mengklik card berita untuk membaca versi lengkap di situs aslinya. Misalkan saya klik bagian ini, maka nanti akan diarahkan ke situs dari berita aslinya itu sendiri. Kemudian terakhir ada halaman About Us. Jadi halaman ini menjelaskan tujuan dari website, fitur-fitur utama, tips pengguna, FAQ, serta kontak pengembangnya yang cocok untuk pengguna yang ingin mengenal lebih dalam tentang aplikasi ini. Kemudian ada bagian pelacakan proyek. Di sini ada burden chart. Pada gambar burden chart yang tertera di sini, garis biru menunjukkan jumlah task yang ideal jika diselesaikan secara merata tiap minggu, dimulai dari 9 task dan menurun hingga 0 pada minggu keempat. Sementara garis merah menunjukkan progres sebenarnya. Di minggu pertama sisa task sedikit lebih banyak dari target ideal, namun tim berhasil mengejar ketertinggalan pada minggu kedua dan ketiga. Di akhir sprint masih ada satu task yang belum selesai, namun secara kelulusan tim mampu menjaga ritme kerja yang cukup stabil dan produktif. Kemudian di bagian laporan sprint, untuk sprint pertama, untuk merancang tampilan awal aplikasi homepage, navigasi, layout, chatbot, dan BMI. Untuk hambatannya, revisi layout karena kurang referensi desain. Kemudian untuk sprint kedua, pembangunan fungsionalitas utama dari chatbot dan kalkulator BMI. Tantangannya yaitu validasi dan parsing API memakan waktu. Kemudian sprint ketiga, estimasi kalori dari gambar dan perbaikan UI chatbox. Untuk kendalanya, ukuran file, waktu respon API, dan error handling. Kemudian yang sprint keempat, untuk dokumentasi, pengujian, dan fitur pendukung halaman berita dan About Us. Masih ada penyempurnaan tampilan responsive. Untuk status proyek keseluruhan, hingga akhir sprint keempat ada kurang lebih 95% dari pengembangan aplikasi telah selesai. Seluruh fitur inti seperti chatbot gizi, upload gambar makanan, estimasi kalori otomatis,
Kalkulator BMI serta halaman berita dan panduan telah berfungsi sesuai harapan dan berhasil diuji. Satu-satunya bagian yang masih dalam tahapan penyempurnaan adalah optimasi tampilan untuk berbagai ukuran layar, khususnya pada perangkat mobile. Namun dengan progres ini, aplikasi Diet Assistant telah dinyatakan siap untuk tahap uji coba pengguna atau user testing. Kemudian di sini ada bagian untuk lampirannya, yaitu berupa glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami dokumentasi proyek Diet Assistant ini. Dan kami menyediakan bagian glosarium ini berisi kumpulan istilah-istilah teknis dan juga metodologi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi ini, baik dari sisi manajemen project maupun teknik pemrograman, serta dapat referensi sebagai penunjang dari dokumentasi proyek ini. Baik, itu saja untuk presentasi dari dokumentasi proyek Agile Scrum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.